Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah alladzina tad'una min dunillahi aruni madza khalaqum minal ardi am lahum syirkun fis samawat am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu bal iya'idud dhalimuna ba'duhum ba'dun illa ghurura. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin jamaah sekalian, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita semuanya untuk melanjutkan kajian kita pada kesempatan malam ini, di mana pada kesempatan yang lalu Allah telah tegaskan bahwasanya innallaha alimu ghaibis samawati wal ard innahu alimum bidatis sudur, bahwa sesungguhnya Allah lah yang mengetahui rahasia-rahasia, hal-hal yang tidak nampak, hal-hal yang gaib dari langit dan bumi ini. Dan Allah lah yang mengetahui hatinya atau apa yang ada di dalam dada makhluknya. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau kita ingin berbuat sesuatu yang baik, sebaiknya tidak perlu diucapkan, tapi langsung kerjakan. Kenapa? Karena kalau diucapkan dulu, gangguannya banyak. Setan dengar, syayatinal insi wal jinni, setan-setan yang berbentuk manusia atau jin itu jadi tahu, oh ini mau berbuat baik, sehingga digoda. Tapi kalau masih ada di dalam hati, yang tahu cuma Allah sama kita. Setan nggak tahu, malaikat pun nggak tahu, ya kan? Malaikat pun nggak tahu. Malaikat itu taunya kalau kita sudah berbuat. Nah, makanya sebaiknya tidak perlu diucapkan, nggak usah gembar-gembor lah kasarannya sekarang ya. Mau nyumbang aja gembar-gembor dulu. Nah, udah nyumbang aja, seret, dah selesai. Baru setelah itu diumumkan, ini apa? Tapi ini belum, ini sudah. Nah, itu pentingnya sehingga Allah tegaskan karena innahu alimum bidatis sudur. Karena Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam dada. Kemudian huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Allah jugalah yang menjadikan kalian semua, kita semuanya ini, anak keturunan Adam ini sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah untuk menjaga bumi, melestarikan bumi, ya kan? Memperbaiki bumi, merawat bumi ini, menjaga kedamaian. Kenapa? Karena ketika Allah mengumumkan, ya, sebelum ada manusia, Allah mengumumkan kepada makhluk-makhluk yang lain bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menjadikan Adam ini sebagai khalifah. Maka malaikat langsung mempertanyakan,
Qala taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Ya Allah, apakah Engkau ingin menjadikan makhluk lagi di bumi itu yang nantinya akan membuat kerusakan, membunuh, saling membunuh satu sama lain? Ya. Apakah tidak cukup kami di sini yang sudah bertasbih dan mensucikan Engkau? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya itu lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Sekarang kira-kira manusia ini saling membunuh enggak? Ya? Saling ya? Banyakan mana yang saling membunuh dan yang tidak? Banyakan yang tidak kan? Banyakan yang tidak. Yang saling membunuh, yang saling gontok-gontokan, yang saling membuat kerusakan di muka bumi itu sebagian kecil, oknum, orang yang susah diatur, ya kan? Nggak mau damai. Nah, di Indonesia ini banyakan penjahat apa banyakan orang yang baik? Banyak orang yang baik, tapi penjahat pasti ada. Orang yang jahat, orang yang dolim, orang yang membuat kerusakan di doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia, bukan kita. Ya kan? Bukan kita yang baik ini, yang rajin ke masjid, yang bukan. Yang membuat kerusakan itu orang-orang tertentu, oknum-oknum itu. Ya kan? Oligarki itu. Apa oligarki? Saya juga nggak ngerti oligarki itu apa. Oligarki itu orang-orang yang ingin selalu dia sendiri yang kaya. Ya. Nggak peduli orang lain sengsara miskin, yang penting kapitalis ya. Ingin menguasai seluruh dunia ini kalau bisa, ya kan, oleh orang-orang tertentu ini. Yang lain mah, ini kan orang-orang Perumnas 3 ini kan paling rumahnya, tanahnya cuma nggak sampai 100 meter, ya. Cuma itu, punya itu aja, ya kan? Tapi salah satu oligarki di Indonesia itu bisa punya jutaan hektar. Kira-kira seimbang enggak? Enggak seimbang sama ini yang kemudian disebut oligarki. Orang-orang macam inilah yang membuat kerusakan di muka bumi ini, bukan kita. Nah, ini yang dimaksud, walaupun ada di antara anak Adam itu yang keturunan Adam itu yang membuat kerusakan di muka bumi, yang mengalirkan darah, membuat orang saling membunuh, tapi masih banyak yang ingin melestarikan bumi. Itu makanya Allah mengatakan, inni a'lamu mala ta'lamun. Udah kamu gak usah sok tahu malaikat, saya itu lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Makanya karena kita ini khalifah, kita ini pengganti Allah di muka bumi, maka seluruh apa yang ada di bumi dan langit ini ditaskhir, ditundukkan, diperuntukkan untuk manusia. Jadi manusia ini harus memanfaatkan benar. Bumi untuk manusia. Isinya bumi binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan,
isinya bumi emas, tembaga, nikel, apa lagi tuh, minyak, ini diperuntukkan untuk manusia dan memang faktanya yang bisa mengelola alam dan isinya ini adalah manusia. Ya kita walaupun diberi amanat oleh Allah enggak banyak ya, enak kan? Rumah kita cuma berapa? Enggak sampai 100 meter kan? Enggak sampai. Bangunannya juga gitu-gitu saja. Kenapa enak? Hisapnya ringan. Jangan-jangan enggak pakai dihisap, enggak mentolo malaikat ngisap itu. Barang 100 meter aja kok dihisap. Ya kan? Yang punya ribuan hektar itu yang dihisap. Ya kan? Kayak Panji Gumilang punya berapa ribu hektar itu yang dihisap. Kalau kita cuma 60 meter, 70 meter aja masuk dihisap. Ya kebangetan. Ya kan? Gitu, itu guyonan aja, tapi tetap dihisap. Nah, walaupun hisapnya ya ringan lah ya. Nah, iya. Udah gitu masih kebanjiran. Udah cuma punya rumah segitu kebanjiran lagi. Jadi banyak sengsaranya daripada enaknya. Kok masih dihisap? Ya kebangetan malaikatnya. Kan gitu. Kenapa? Faktor apa? Iya, artinya itu mengurangi. Jadi kalau kita sabar dengan beberapa musibah itu kan jadi dosa-dosa kita dikurangi. Makasih. Iya kan? Makanya nggak dihisap. Saya yakin kita ini nggak dihisap lah. Yang dihisap itu yang kaya-kaya, hartanya banyak, tanahnya, asetnya di mana-mana banyak, sodakonya sedikit. Itu nanti saya kalau di akhirat nanti saya yang protes ke malaikat kalau jamaah ini dihisap. Ya kan? Sekarang juga udah protes ini ya, udah didengerin sama Gusti Allah ya. Enggak, insya Allah enggak dihisap. Walaupun kita juga harus tetap menghasibu anfusakum qoblaan tuhasab. Ya. Jadi kita ini yang murni-murni khalifah, Pak. Kadang-kadang orang-orang anak keturunan Adam yang serakah-serakah itulah yang membuat kerusakan di muka bumi. Kita ini sebenarnya sangat simpati dengan korban-korban yang meninggal dunia berjatuhan di Palestina. Ya kan? Mereka korban-korban semua. Tapi kita sangat marah, sangat kecewa, sangat mengkutuk dengan oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Ya kan? Kan bisa aja mereka ini hidup berdampingan, Yahudi, Nasrani, Islam, kayak di Indonesia ini. Ya kan? Dulu diusulkan supaya masing-masing sudah punya negara masing hidup berdamai. Tapi dipicu terus, digara-garai terus, akhirnya perang. Nanti kalau sudah kumpul dana banyak, udah selesai, berhenti. Dananya mau habis, perang lagi, korban lagi. Ini yang akan disiksa sama Allah. Saya dalam hati, ya Allah, saya akan menuntut kalau orang-orang ini nanti nggak disiksa lebih dulu. Karena mereka lah yang menyebabkan korban-korban meninggal itu. Iya. Kalau kita nggak mau damai kan perang terus, Pak. Ya kan? Akhirnya kalau perang terus siapa yang jadi korban? Rakyat. Makanya Rasulullah itu berpesan, ya kan, bahwa kita ini isma'u wa ati'u walau kana abdan habasyian. Patuhi dan dengarkan
pemimpinmu itu walaupun dia itu seorang yang budak yang pelongo-pelongo, istilahnya gitu. Kenapa? Karena apa? Kerusakan yang disebabkan oleh pemimpin yang dolim itu tidak terlalu besar dan masih bisa digulingkan lah ya, pelan-pelan ya kan, karena ada masanya ya, dibandingkan kemudian kita memberontak yang kemudian terjadi korban. Coba zaman PKI itu berapa orang yang mati, walaupun yang mati PKI ya kan, PKI kan manusia juga yang masih kalau belum mati masih punya kesempatan untuk taubat. Dari PKI, terus yang dari Muslim, banyak orang-orang sholat Jumat disembelihin, lagi tahlilan disembelih-sembelihin di Madiun itu, karena nggak taat sama pemimpin pemberontakan. DITII berapa korban, ono hasilnya nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita mampu memahami dunia kita sehingga kita mengikuti cara-cara yang berjalan di negara kita, maka ajaran kita bisa berjalan di negara kita tanpa harus ada korban, tanpa harus ada label. Ini pentingnya kita memahami bahwa kita ini adalah khalifah, pengganti Allah di muka bumi. Ya. Jadi kita ini khalifah. Faman kafara fa alaihi kufru. Nah, kemudian kalau ada yang ingkar, ya kayak tadi itu oligarki itu, orang-orang yang serakah itu, orang-orang yang buat kerusakan itu, maka dampak negatif dari kekufurannya itu kembali kepada dia. Wala yazidul kafirina kufrum illa inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina kufrum illa khosara. Dan kekufuran orang-orang yang ingkar itu tidak menambah di sisi Allah, di sisi Tuhannya, kecuali kemurkaan, kecuali kemarahan dan kerugian. Ya, Allah marah lah. Kalau Allah sudah marah nanti ambruk, bangkrut mendadak. Ada enggak? Ada. Yang tahu-tahu kabur dari Indonesia, dikejar sana, dikejar sini. Ya kan? Dulunya kaya raya, sekarang hidup enggak tenang, kabur, ya, dibui. Kan ada yang kayak gitu. Itu kalau Allah sudah marah, tapi tetap memberikan kesempatan. Ini pentingnya kita memahami bahwa kita ini khalifah. Qul aro'aitum, Qul katakan wahai Muhammad, aro'aitum, apakah kalian tidak memperhatikan? Perhatikanlah, lihatlah, perhatikan syuraka akum, tuan-tuan yang kalian jadi sekutu bagi Allah. Alladzina tad'una min dunillah, yang kalian sembah selain Allah, yang kalian minta-minta selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat.
Jadi Allah ingin mengajarkan kepada Rasulullah saat itu ya. Nah, saat itu. Sekarang ini juga bagi kita umatnya Nabi adalah bagaimana kita ini berpikir logis bagi diri kita. Apa itu? Adalah kalau kita menyembah selain Allah, ya, kalau kita boleh enggak kita menyembah selain Allah? Boleh. Allah memperbolehkan. Faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur. Ya. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi coba perhatikan. Kira-kira yang kalian sembah selain Allah itu punya kontribusi enggak terhadap bumi dan langit ini? Nah, gitu loh. Boleh saja. Makanya ada konsep tauhid itu dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah SAW sampai kepada kita adalah agar kita ini tidak menyembah kecuali kepada Allah, kepada Tuhan. Boleh enggak kita menyembah, menganggap selain Allah Tuhan? Boleh, silakan. Tapi harus yang masuk akal. Salah satunya adalah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Tunjukkan kepadaku bahwa Tuhan yang disembah selain Allah itu apa? Punya kontribusi menciptakan langit dan bumi. Nah, gitu loh. Kira-kira dia bisa ngatur matahari enggak? Apa yang dia perbuat untuk bumi dan langit ini? Nah, kalau itu enggak masuk akal, kalau itu kemudian enggak terbukti, ya jangan disembah dong. Berarti sama kayak kita. Enggak, Haji. Ya. Nah, ini makanya konsep tauhid itu adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Silakan. Ada yang mau nyembah manusia, ada manusia yang ngaku sebagai Tuhan, ya, kemudian disembah. Lah, dicek dulu, apakah manusia itu memang layak disembah, layak dianggap sebagai Tuhan. Apa yang dia ciptakan, apakah dia menciptakan bumi ini? Enggak. Apakah dia menciptakan langit? Enggak. Oke, kalau menciptakan enggak, oke. Apakah dia punya kontribusi ikut bareng-bareng sama Allah menciptakan bumi ini? Enggak. Ya kalau enggak, ngapain disembah? Nah, ini adalah apa? Hujah-hujah tauhid bagi kita. Walaupun kita juga kalau menjelaskan kepada yang sudah terlanjur punya keyakinan enggak boleh kasar, enggak boleh keras. Harus dengan cara yang lembut, ya. Ini penting, Pak. Karena ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam. Makanya Rasulullah SAW itu sebelum beliau memastikan, ya kan? Jadi di Mekah itu kan beliau posisinya tetap apa? Mengalah, ya. Diludahin ya diem, dilemparin batu ya diem, enggak boleh melawan. Jangan sampai
melakukan peperangan yang kemudian pasti banyak korban. Meminimalisir korban tetap ada tapi diminimalisir. Jadi ketika di Mekah itu enggak banyak korban, Pak. Korbannya paling ya enggak sampai 10 lah ya, kayak siapa? Keluarganya Yasir, Ammar bin Yasir. Itu saja. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah mau hijrah, yang kemudian memutuskan untuk perang, yang pasti nanti akan banyak korban, maka Rasulullah itu diyakinkan oleh Allah dengan di-Isra' Mi'rajkan dan dipertemukan dengan para nabi dan rasul, yang supaya apa? Supaya menyamakan visi dan misi tentang tauhid. Bahwa ternyata tauhid itu memang benar-benar jalur dohirnya itu, selain Nabi Muhammad langsung dapat wahyu dari Allah, tapi secara dohir ini turun-temurunnya ada. Sanad ketauhidannya ada. Sanad ketauhidan itu penting loh, Pak. Makanya Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, ya kan? Ketemu para nabi semuanya. Nah, untuk apa? Untuk menguatkan visi misi sanad ketauhidan itu. Kalau kita sanad ketauhidan kita melenceng, sekarang kita pun sudah melenceng, Pak. Ya kan? Sekarang pun kita sudah melenceng. Contoh kayak Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah enggak? Al-Quran yang di mushaf ini firman Allah enggak? Sementara firman Allah itu bila harfin wala sotin. Ini tauhid. Kalau kita mengatakan bahwa Quran ini firman Allah, ya kan? Maka menyamakan Allah dengan makhluk. Terus apa? Ini adalah tulisan dari firman. Yang menulis siapa? Ya manusia. Ya. Itu salah satu. Kemudian ditanya lagi. Ini pentingnya sanad tauhid, Pak. Ditanya, sekarang Allah itu di mana? Kalau para jamaah semuanya menjawab Allah itu sekarang ada di ars, maka tauhidnya sudah melenceng. Kenapa? Karena Allah itu tidak bertempat, tidak berada dalam ruang dan waktu. Kalau Allah itu berada di tempat, maka sama kayak manusia. Padahal walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini penting. Allah di mana? Di langit. Ini menunjukkan ruang. Allah tidak. Nah, Pak. Nah iya, itu kan kalau pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu salah satu ayat-ayat mutasyabihat yang perlu ditakwil, kan gitu. Ya kan? Yang perlu ditakwil. Sehingga tidak bisa dijelaskan bahwa Allah itu bersemayam di ars. Artinya Allah tinggal di ars. Allah laya-laya di ars. Itu sama, menyamakan Allah dengan manusia. Makanya pentingnya kita kuatkan dengan apa itu namanya?
sifat 20 itu mukhalafatulil. Nah terus gimana? Yang penting Allah itu ada. Jangan bilang ada di mana-mana, jangan. Ya kan? Jangan juga. Karena manusia sekarang pun bisa ada di mana-mana. Bisa enggak? Bisa. Lewat apa? Lewat siaran TV. Kalau saya ini masuk TV One, bisa dilihat orang di mana-mana. Seluruh dunia. Artinya saya bisa ada di mana-mana. Yang jelas Allah itu tidak berada di dalam ruang dan waktu. Itu bagian dari tauhid. Ya kan? Bagian dari tauhid. Mohon maaf buat yang beragama Kristen kalau mendengar ya. Konsep Trinitas. Kesalahannya cuma satu. Itu kan sama dengan konsep kita Ahlussunnah wal Jamaah tentang tawasul. Kesalahannya cuma satu, adalah menganggap selain Allah sebagai Tuhan. Udah itu. Sementara Rasulullah mengingatkan la tatruni kama atarotin Nasoro Isa bin Maryam. Jangan kultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Kalau Allah Tuhan hanya satu yaitu Allah, seandainya selain Allah itu nabi atau malaikat kayak atau dewa kayak terserah, nggak ada masalah. Makanya saya selalu mengatakan, boleh nggak kita mengkultuskan guru kita? Boleh. Mengkultuskan sesuai dengan makomnya guru kita. Boleh nggak kita mengkultuskan orang tua kita? Wajib. Ya kan? Tapi mengkultuskan orang tua pada makom derajat sebagai orang tua yang melahirkan kita. Boleh nggak kita mengkultuskan Nabi Muhammad SAW? Sangat boleh. Bahkan wajib. Karena tanpa beliau kita tidak akan, Al-Quran tidak akan turun. Makanya menurut Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih utama dibandingkan dengan memperingati yang lain. Kenapa? Karena tanpa ada kelahiran Nabi Muhammad, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada Al-Quran, tidak ada Islam, ya, dan tidak ada yang lain. Tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada bulan Ramadan, enggak ada. Makanya orang Perumnas 3 kalau memperingati maulid bukan hanya di bulan maulid, udah kelewat juga masih memperingati aja. Sampai sekarang masih ada yang memperingati maulid itu, Pak. Karena takut kehilangan momen peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Boleh enggak itu? Ya sangat boleh, bahkan wajib. Kalau ada yang mempertanyakan, kenapa sih kalian kok memperingati maulid? Itu justru meragukan keimanannya. Seakan-akan dia mempertanyakan, kenapa kalian kok seneng sih dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW itu? Nah kan aneh kan? Ya, jadi boleh enggak kita, sekali lagi saya tanya, boleh enggak kita menyembah Tuhan selain Allah? Boleh, silakan. Ya kan? Tapi layak enggak dia dianggap sebagai Tuhan? Salah satunya adalah dia ciptakan apa di bumi ini? Apa dia ikut menciptakan sebagian wilayah Afrika? Ya kan? Sebagian wilayah Amerika? Enggak. Kenapa enggak?
Wong dia juga makhluk, bukan Khalik sang pencipta. Apa dia bisa menciptakan bintang, nambahin bintang, atau ada bulan satu ciptaan Allah ini bikin bulan lagi, bisa enggak dia? Kalau enggak bisa, kenapa kita menyembah dia? Ya kan? Apalagi sama-sama makan nasinya, ngapain disembah-sembah? Enggak layak. Ya kan? Maka yang layak disembah hanya Tuhan. Tuhan adalah yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Ini maksudnya ayat ini seperti itu. Makanya, jadi kalau penciptaan, awal penciptaan itu pasti Allah. Ya kan? Makanya wujud qidam. Ya kan? Apakah Tuhan yang kita sembah itu punya sifat qidam yang tidak ada awalan, tidak ada akhirat? Nah, kalau bisa mati, lah buat apa disembah? Gitu ya. Nah, terkait kepesertaan makhluk itu konsepnya tetap khalifah. Ya. Contoh kayak ketika inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwa kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Kami di sini adalah keikutpesertaan makhluk dalam proses menurunkan Al-Quran dan proses penjagaan. Ya. Konsepnya tetap adalah antara Khalik dan makhluk, antara Khalik dan Khalifah. Tidak sampai kepada Tuhan. Nah, yang Allah pertanyakan adalah aruni madza khalaqum minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Tunjukkan padaku, kata Allah, apakah orang yang kamu sembah itu ikut menciptakan bumi, atau mungkin menciptakan bumi di tempat lain, ya kan? Iya enggak? Atau bisa bikin langit lah, bikin langit lagi lah. Nggak bisa, udah itu nggak bisa. Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu. Yang kedua, atau kami beri mereka itu kitab sehingga mereka mendapatkan petunjuk dari kitab itu. Ya. Petunjuk dalam arti bahwa Allah menjadikan dia sebagai Tuhan yang boleh disembah selain Allah. Ada buktinya enggak? Ya kan? Di dalam surat Al-Maidah ya. Ketika Allah dialog dengan Nabi Isa itu kan, bahwa Nabi Isa kemudian dijadikan oleh pengikutnya, Nabi Isa dan ibunya dijadikan oleh pengikutnya sebagai Tuhan yang disembah. Dan Nabi Isa tidak berdaya untuk menolak itu. Padahal petunjuk yang diterima, wahyu yang diterima oleh Nabi Isa dari Allah, dari Tuhan adalah Nabi Isa ini utusan. Jadi kalau kemudian ada kitab wahyu dari Allah bahwa kamu saya jadikan Tuhan, nah itu baru boleh disembah. Sementara di dalam hadis qudsi ya, Allah sendiri menyatakan, kalaupun seandainya ada manusia yang boleh disembah selain Allah, maka apa?
Hah? Maka aku perintahkan istri itu menyembah suaminya. Ya kan? Seandainya dalam penyembahan, ya, dalam konsep ketuhanan itu boleh menyembah selain Allah, maka yang aku perintahkan pertama menyembah selain Allah adalah istri menyembah suami, karena tingginya derajat pengorbanan seorang suami. Tapi tidak, gitu. Tapi enggak. Artinya bahwasanya konsep tauhid ini enggak boleh berubah. Lam yalid walam yulad, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini enggak boleh berubah. Enggak boleh bergeser. Nah, kalau konsep tawasul beda. Tawasul itu adalah kita ini menghargai wasilah. Saya itu kenal Allah pertama kali dari orang tua. Kalau enggak ada orang tua, saya enggak bisa sholat seperti ini, ya. Maka wajib kita menghormati orang tua setelah Allah. Maka wajib kita mengutuskan orang tua. Yang kedua, saya juga tidak mengerti detail terhadap tauhid, terhadap ilmu agama, kecuali dari guru saya. Maka saya harus menghormati guru, ini wasilah, tawasul namanya. Sehingga saya mengutuskan guru saya. Ini namanya tawasul. Tidak sampai kepada menjadikan gurunya sebagai Tuhan yang enggak pernah salah, yang enggak pernah sama-sama podo-podo menungsane mosok enggak pernah salah kan gitu. Bal iya'idud dhalimuna ba'duhum ba'dun illa ghurura. Tapi justru orang-orang yang dolim itu satu sama lain saling menjanjikan kebohongan. Saling mengumbar keculasan, kecurangan. Ya saling bohongin satu sama lain lah. Ya, ini penting ya, supaya kita ini tauhidnya itu kuat. Kita harus yakin bahwa tauhid kita ini tauhid yang bersumber dari Allah secara dohir lewat Nabi Adam, para nabi-nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Maka guru-guru kita juga harus sanad ketauhidannya sampai kepada Rasulullah. Kalau melenceng sedikit pasti salah. Saya pastikan salah. Sehingga kadang-kadang seringkali kita ini seakan-akan nggak pernah salah. Kalau kita menganggap diri kita sudah nggak pernah salah, ya berarti apa? Ya? Berarti kita menganggap diri kita ini sebagai Tuhan yang nggak pernah salah. Yang nggak pernah salah itu cuma Allah, cuma Tuhan. Kalau manusia ini pasti salah. Makanya saya selalu mengingatkan, kalau dalam konsep makhluk yang nggak pernah salah itu malaikat. Malaikat aja ada kejadian salah, ya kan? Di Quran ada kejadian itu karena masih makhluk lah. Yang nggak pernah benar itu setan. Iblis itu pokoknya pasti ngajak kepada tidak benar. Yang kadang-kadang benar, kadang-kadang nggak benar itu manusia. Maka kalau kita masih merasa manusia, ya sudah, berarti pasti akan pernah melakukan kesalahan. Kalau salah ya minta maaf, gitu aja kok repot. Ya, maka mudah-mudahan kita terhindar daripada
kecurangan, kebohongan daripada orang-orang yang dolim, sehingga kita pun bisa selamat dunia dan akhirat. Ada sholawatnya itu ya. Wa asgili dolimin bidolimin, itu dibaca itu Pak, terutama di musim-musim musim-musim masa-masa politik ini, baca itu. Ya nggak apa-apa, semuanya make ya malah bagus. Yang pasti nggak bisa make adalah orang yang dolim, ya, karena itu akan membunuh dirinya sendiri. Al-Fatihah. Khairul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.